Pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Basuki Hadi Mulyono, menyatakan akan ada groundbreaking atau peletakan batu pertama lagi di Nusantara dalam waktu dekat. Ia memperkirakan groundbreaking dilakukan sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik. Namun, Basuki belum bisa memastikan jumlah proyek dan investasi yang masuk groundbreaking selanjutnya. Basuki menyatakan pemerintah menawarkan semua sektor untuk berinvestasi, terutama logistik, guna mendorong tingkat keramaian di IKN. Adapun groundbreaking di IKN sudah terlaksana hingga 8 tahap sejak 2023. Pada tahap pertama, 21 sampai 22 September 2023, realisasi investasinya mencapai 22,9 triliun rupiah. Selain menggelar peletakan bilah pertama Garuda di kantor Presiden IKN, sejumlah proyek swasta dibangun perusahaan dalam negeri, seperti hotel dan rumah sakit. Ada juga pusat pelatihan sepak bola yang anggarannya disokong Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sebesar 85,6 miliar rupiah. Hingga saat ini, Jokowi belum bisa memastikan groundbreaking selanjutnya. Ketika ditanyai soal kelanjutan pembangunan di IKN, ia mengatakan hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada otorita IKN. Kata Jokowi, usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur 6 Oktober 2024. Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdhani mengimbuhkan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal melanjutkan pembangunan IKN belum bisa menjadi jaminan. Ia pun menyoroti anggaran IKN yang hanya 143,1 miliar rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Ia menilai angka ini terpaut jauh dari anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2024 yang mencapai 42,5 triliun rupiah. Bergantungnya proyek IKN pada APBN tercermin dalam realisasi anggaran pembangunan IKN tahun ini. Kementerian Keuangan membeberkan bahwa anggaran untuk IKN pada 2024 naik 1,9 triliun menjadi 42,5 triliun rupiah. Adapun berdasarkan laporan APBN Kita edisi Juli 2024, sebelumnya pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar 40,6 triliun rupiah. Rendahnya investasi asing di IKN pun menjadi sorotan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Saat ini, investasi asing baru masuk dari Cina, Rusia, dan Australia dengan nilai total 1,15 triliun rupiah. Sedangkan pembangunan kota membutuhkan investasi dalam skala besar. Karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah mengevaluasi pembangunan IKN agar tak terus-menerus menggerus anggaran negara. Peneliti dan sosiolog dari Nanyang Technical University, Singapura, Zulfikar Amir, yang sudah 2 kali mengunjungi Nusantara, mengatakan mayoritas groundbreaking di IKN sekedar seremoni, sebab tak ada kemajuan signifikan setelah acara tersebut. Menurut Zulfikar, groundbreaking yang sudah dilakukan tidak mengatasi masalah mendasar pembangunan IKN, terutama dalam hal kebutuhan infrastruktur dasar kota yang memadai. Pasalnya, pembangunannya lebih banyak menyasar proyek komersial.